Salam, perkenalkan nama saya Jenny Levantrina Ben. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya semester 3. Di sini saya akan membagikan materi dengan judul bagaimana aturan di rumah dan di sekolah. Tapi sebelum masuk dalam materi, mari kita berdoa atau mengawali dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas penonton-Mu, penyertaan-Mu, kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena cinta kasih-Mu. Tuhan, kami akan memulai dengan materi kami hari ini. Tapi sebelum daripada itu, tuntun kami agar kami memulai dengan materi kami hari ini dengan baik dan selamat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa. Amin. Baik, bagaimana aturan di rumah dan di sekolah? Saya akan menjelaskan sedikit. Pastinya kita akan lebih tahu mendalam tentang aturan di rumah dan di sekolah. Apa itu aturan? Aturan adalah ketentuan yang lebih spesifik dan seringkali diterapkan dalam konteks seperti di rumah, di sekolah, ataupun di organisasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana aturan di rumah dan di sekolah. Aturan di sekolah itu biasanya dibuat untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi semua orang. Bagaimana aturan di rumah? Apa saja aturan di rumah? Yang pertama, tanggung jawab pribadi. Pastinya setiap orang memiliki tanggung jawab pribadi. Seperti setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya, yaitu yang pertama bangun pagi, merapikan tempat tidur, menjaga kebersihan, menyelesaikan pekerjaan rumah. Contohnya, kita sebagai perempuan memasak, mencuci piring, atau membersihkan halaman rumah. Itu sebagai perempuan. Yang kedua, menghormati orang tua dan saudara atau orang lain. Seperti saling menghargai satu sama lain, berbicara dengan sopan dan mendengarkan pendapat orang lain. Yang berikut, mendengarkan ketika orang tua atau saudara berbicara tanpa mengganggu. Kita harus menghargai teman kita berbicara. Sebelum kita menanggapi, kita harus mendengarkan pembicaranya tersebut. Kita menghargai. Yang berikut, tugas rumah. Tugas rumah itu yang seperti apa? Pastinya kita sebagai yang berikut, tugas rumah. Tugas rumah adalah menyelesaikan tugas rumah atau pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah, lingkungan, membantu orang tua memasak, atau mencuci piring, terus membersihkan lingkungan rumah sekitar halaman. Itu sebagai tugas rumah itu. Yang berikut itu bagaimana kita mentaati perintah orang tua, menuruti kata-kata orang tua. Itu sebagai baik, itu aturan di rumah. Aturan di rumah hampir sama dengan aturan di sekolah. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang aturan di sekolah. Aturan di sekolah itu yang pertama itu menjaga kedisiplinan waktu. Berarti siswa harus datang tepat waktu dan mengikuti jadwal pembelajaran dengan tertib. Kita sebagai siswa, baik itu peserta didik maupun guru,
Kita sebagai siswa, kita wajib untuk mengikuti peraturan di sekolah. Yang kedua itu berpakaian rapi. Biasanya ada aturan berpakaian seragam atau kode berpakaian yang harus diikuti oleh siswa agar mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dari sekolah. Yang berikut, menghormati guru dan teman, berbicara sopan kepada guru dan sesama teman, serta menghargai pendapat teman. Yang berikut, kewajiban mengikuti pembelajaran. Siswa diharapkan aktif dalam pembelajaran, mengerjakan tugas yang diberikan, dan mengikuti ujian dengan jujur. Ada lagi tugas yang diberikan, seperti tugas yang diberikan contohnya hari ini diberikan, terus menentukan batas kumpulnya, berarti siswa harus mengikuti peraturan yang diberikan. Batas kumpul tugasnya itu hari apa, tanggal berapa, jam berapa, siswa harus mengikuti peraturan tersebut. Itu siswa telah mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Yang berikut, tidak boleh menyontek saat mengikuti ujian. Menyontek atau melakukan tindakan yang curang berarti siswa melanggar peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Yang berikut, menjaga kebersihan sekolah. Bagaimana siswa menjaga kebersihan sekolah? Siswa diharapkan untuk menjaga kebersihan kelas, lapangan, dan fasilitas yang ada di sekolah. Di lingkungan sekolah, siswa wajib menjaga kebersihan. Contohnya, buang sampah pada tempatnya sehabis jajan atau sehabis makan. Kantong-kantong plastik itu harus buang pada tempatnya, sehingga menjaga kebersihan di lingkungan sekolah agar sekolah tersebut bersih, aman, nyaman, dan tentram. Baik, mungkin penjelasan saya tentang bagaimana aturan di rumah dan di sekolah cukup sampai di sini. Terima kasih. Salam.